voucher kas kecil, yaitu pada tanggal 2 kita melakukan pembelian perlengkapan sebesar 600.000 yang akan kita masukkan ke dalam jurnal petty cash. Ini adalah jurnalnya. Pada tanggal 2 kita membeli perlengkapan, yaitu supplies di debit 600.000 dan petty cash di kredit 600.000. Dokumen kedua adalah faktur penjualan dari toko kita kepada toko Ceria sebanyak 5 unit laptop Samsung dengan harga 4 juta. Kita akan memasukkannya ke dalam kartu persediaan, yaitu pada tanggal 3 kita melakukan penjualan kredit sebanyak 5 unit dengan harga 3 juta. Harga 3 juta ini kita dapatkan dari harga beli sebelumnya. Jadi HPP yang kita dapat adalah 15 juta. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penjualan, yaitu pada tanggal 3 kita melakukan penjualan kredit. Account receivable-nya 22.250, cost of goods sold-nya 15 juta, sales-nya 20 juta, fade out-nya 2.200.000, free collected-nya 50.000, merchandise inventory-nya 15 juta. 15 juta ini kita dapatkan dari kartu persediaan tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam buku besar pembantu piutang, yaitu karena dia dari toko Ceria, kita akan memasukkannya ke buku besar pembantu toko Ceria. Pada tanggal 3 kita melakukan penjualan kredit, di debitnya kita tambahkan piutang sebesar 22.250 dan dijumlahkan dengan piutang yang ada sebelumnya dan mendapatkan hasil 34.250. Kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Tanggal 5 penjualan tunai sebanyak 10 unit dengan harga 2.500.000 didapat dari harga pembelian sebelumnya, dan total HPP kita adalah 25 juta. Dokumen yang ketiga adalah nota kontan penjualan tunai dari toko kita kepada toko Samudra sebanyak 10 unit laptop Asus dengan harga 3.500.000. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 5 penjualan tunai, cash in bank-nya bertambah 38.900.000 dan cost of goods sold-nya bertambah 25 juta di debit. Ini kita dapat dari kartu persediaan tadi. Selanjutnya penjualannya di kredit 35 juta. Dan fade out-nya 3.850.000, free collected-nya 50.000, merchandise inventory-nya 25 juta berkurang di kredit. Dokumen yang keempat adalah bukti penerimaan kas. Kita menerima pelunasan faktur dari tanggal 3 Desember 2024 dengan piutangnya 22.250 dan karena masih ada di waktu hari diskon, jadi mereka mendapatkan diskon 200.000 dan jumlah piutang yang kita terima 22.050.000. Kita akan masukkannya ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 8 pelunasan faktur, cash in bank-nya bertambah 22.050.000, sales diskonnya 200.000, account receivable-nya 22.250.000 di kredit. Dan transaksi ini akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang dari toko Ceria. Tanggal 8 pelunasan piutang, piutangnya berkurang di kredit 22.250.000 dan piutang yang tersisa adalah 12 juta. Dan transaksi berikutnya adalah pembelian kredit, yaitu dari PT Sejahtera kepada kita sebanyak 10 unit laptop Samsung dengan harga 3 juta pada tanggal 10 dan free collected-nya 50.000. Ini FOB shipping point, jadi ini beban angkut bagi kita. Dan transaksi tadi akan masuk ke dalam purchase journal, yaitu pada tanggal 10 kita melakukan pembelian kredit. Merchandise inventory kita bertambah 30.050.000 dan fade in kita di debit 3.300.000 dan utang kita bertambah di kredit 33.350.000.
Selanjutnya, transaksi itu kita masukkan ke dalam kartu persediaan, yaitu pada tanggal 10 kita melakukan pembelian kredit sebanyak 10 unit. Harganya 3.005.000 dan jumlahnya adalah 30.050.000. Kita mendapatkan harga ini adalah dari total pembelian kita dibagi dengan unit yang kita beli. Kita tambah di sini karena FIFO dia diturunkan di bawah. Yang 25 sebelumnya kita taruh di atas dan yang 10 buahnya kita taruh di bawah. Transaksinya juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Tanggal 10 pembelian kredit, utang kita bertambah di kredit sebanyak 33.350.000 dan ditambah dengan utang sebelumnya menjadi 63.350.000. Transaksi selanjutnya adalah nota kontan pembelian. Itu pembelian tunai dari PT Geni untuk PT kita. Sebanyak 10 unit laptop Asus dengan harga 2.500.000 per unit. Kita akan memasukkannya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu pada tanggal 12 kita melakukan pembelian tunai. Persediaan kita bertambah 25.050.000 di debit. Fed-in-nya 2.750.000 dan cash in bank kita berkurang 27.800.000. Kita juga memasukkan transaksi tersebut ke dalam kartu persediaan. Persediaan kita bertambah 10 unit dengan harga 2.505.000 dan totalnya 25.050.000. Kita tambahkan ke sini 10 unit, ditaruh di bawah. Transaksi selanjutnya adalah racun penjualan dari toko Gembira kepada toko kita sebanyak 2 unit laptop Asus dengan harga 3.500.000. Ini return dari dokumen tanggal 15. Return penjualan tersebut kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 16, sales return kita bertambah di debit 7 juta, fade out kita berkurang di debit 770.000, account receivable kita berkurang di kredit 7.770.000. Dan merchandise inventory kita bertambah kembali di debit 5 juta, cost of goods sold kita berkurang di kredit 5 juta. Dan return penjualan itu kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Yang ini yang dijual sebelumnya dan returnnya kita masukkan ke sini. Kita masukkan di out, tapi kita kasih minus dan harganya sama seperti harga penjualan sebelumnya dan totalnya 5 juta. Jadi barang kita yang sebelumnya 31, jadi kita tambah dengan barang yang sudah direturn menjadi 33 unit dan harganya tetap sama. Karena penjualan yang direturn adalah penjualan kredit, maka kita akan memasukkan transaksinya ke dalam buku besar pembantu piutang, yaitu pada tanggal 16 terjadi return penjualan, otomatis piutang kita berkurang di kredit 7.770.000. Ini adalah dokumen bukti pengeluaran kas. Kita mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur pada tanggal 21 Desember 2024. Kita melunasi utang kita. Utang kita sebesar 43.365.000 dan kita mendapatkan diskon sebesar 390.000. Dan jumlah utang yang kita bayar 42.975.000. Transaksi pelunasan utang itu kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang. Utang kita berkurang di debit sebesar 43.365.000 dan utang kita yang ada kita kurang dengan utang yang setelah kita lunasi, hasilnya 30 juta. Karena pada transaksi tersebut ada diskon pembelian, maka kita memasukkannya ke dalam kartu persediaan. Diskon tersebut kita letakkan di dalam kolom in di amount dengan diberi tanda kurung karena dia mengurangi harga beli. Selanjutnya harga beli yang sebelumnya kita kurangkan dengan diskon
Lalu kita mendapatkan hasil harga beli yang baru, lalu kita bagi dengan unit yang kita beli, dan kita mendapatkan hasil harga beli per unitnya. Pada tanggal 22 kita melunasi utang, dan utang kita berkurang di debit sebesar 43.365, cash in bank kita berkurang di kredit 42.975, dan merchandise inventory kita berkurang. Merchandise inventory ini adalah purchase diskon kita. Dan dokumen selanjutnya adalah return pembelian, yaitu kita mereturn 2 buah laptop Samsung dengan harga 3 juta ke PT Sejahtera. Return penjualan tersebut kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 22, account payable kita, utang kita berkurang di debit 6.660, merchandise inventory kita, persediaan kita berkurang di kredit 6 juta, dan fade-in kita berkurang juga di kredit 660.000. Kita juga memasukkan return pembelian kita ke dalam kartu persediaan, yaitu kita membuatnya tetap di kolom in, tapi kita kasih minus, dan harganya sama dengan harga asli barang tanpa digabung dengan beban angkut. Hasilnya jadi segini, dan barang kita yang sebelumnya 15 unit kita return dan tinggal menjadi 13 unit. Untuk mendapatkan harga per unit dari 13 unit itu, total pembelian kita kurang dengan return, dan hasilnya kita bagi dengan unit yang tinggal, dan kita mendapatkan hasil harga per unitnya Rp3.05.769. Selanjutnya adalah bukti penerimaan kas dari Tuan Andi sebesar Rp52 juta atas penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Penjualan aset tersebut akan masuk ke jurnal penerimaan kas, itu pada tanggal 24. Keterangannya penjualan aset, cash in bank kita bertambah 52 juta, akumulasi kita berkurang di debit 1 juta, dan kendaraan kita berkurang di kredit 50 juta, dan keuntungan kita menjual kendaraan itu ada 3 juta, dan keuntungan itu bertambah di kredit sebesar 3 juta.